Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidarain amin. Faslun. Bermula ini pasal syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat dua khutbah ada 10. Kalau kemarin rukun khutbah, ini syarat-syarat khutbah. Beda syarat sama rukun. Kalau rukun mah yang ketika pelaksanaan, kalau syarat mah di luar pelaksanaan. Syarat-syarat khutbah, dua khutbah ada 10. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsain al-asghari wal akbar. Yang pertama si khatib harus suci, bersih dari dua hadas. Yang baca khutbah dia wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya punya wudu dan tidak punya junub, hadas besar. Nah kalau ini mah kita yang tahu khatibnya. Itu jangan dia punya wudu kagak, nggak usah berprasangka gitu. Yakin gitu kalau orang khatib masih dia punya wudu, itu udah mandi belum? Ya udah, nggak usah nyangka gitu. Itu mah yang tahu khatibnya ya, khatibnya yang tahu. Nggak usah ragu kita kalau ada khatib. Misalnya saya jadi khatib, mau mandi udah wudu belum? Ya yakin udah wudu. Takutnya lupa. Kalau lupa, misalkan begini dia kejadian misalnya, saya lupa, ingat udah siang asar misalnya, gua tadi khutbah belum wudu, ini misalnya kayak sih sebenarnya kalau begitu amat aja. Gimana tuh jamaah sah asal saya jangan ngomong. Di saya yang dosa saya nggak sah, saya harus sholat qada dulu. Tapi kalau saya ngomong, berbilang jat tadi saya nggak wudu kan, ada batal. Tapi kalau udah nggak tahu jamaah sah sholat. Boleh sengaja Ustaz ya. Ya. Kalau sengaja ya siap-siap. Jadi akhirat tanggung jawab sholat semua orang. Jadi wajib yang khutbah wajib suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Wa taharatu 'anil najasah. Yang kedua syarat khutbah si khatib kudu bersih daripada najis. Fisaubi dari pakaiannya. Pakaian termasuk kain, sorban. Kalau dia pakai sorban, pici. Ya kalau dia pakai pici, udeng kalau dia pakai udeng. Itu semuanya harus bersih dari najis. Gak boleh ada najis di baju si khatib, di sorban yang dipakai, di pici yang dipakai. Kalau dia ada najis, ada kotoran, maka khutbahnya batal khutbahnya, nggak sah Jumatnya. Ini pakaian urusan si khatib berarti ya. Pasti yang namanya khatib udah memperhitungkan itu, pakaiannya suci dari najis. Fisaubi wal badani dan badannya, di bagian seluruh badannya tidak ada najis. Najis sudah kita bahas dulu di awal. Ya, najis sudah saya bahas. Saya yakin kepada lupa lagi. Udah kita bahas. Jadi nggak boleh ada najis dan kotoran. Wal makan dan bersih
tempat ini bukan urusan khotib doang, urusan merebut juga. Merebut, perhatikan tempat khutbah, termasuk tongkat. Jangan sampai di tongkat itu ada kotoran bulu, kotoran cicak, karena itu najis. Kalau itu khotib pegang itu tongkat, di tongkatnya ada najis, maka batal khutbahnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dua khutbah. Mimbar, tempat khotib pegang itu harus suci. Makanya jangan hanya disiapkan karpet, tapi tempatnya juga diperhatikan. Masa khotib datang nanti nyapu dulu, ngepelin itu dulu, kan nggak mungkin. Itu dipersiapkan sebelum khutbah. Tempat duduknya, kursinya, jangan sampai ada tai cicak di situ. Karena itu termasuk tempat khutbah. Kalau misalkan nanti ada tongkat, ada tai cicaknya, khotib lihat, itu mesti nggak dipakai itu tongkat. Kalau nggak dipakai nggak masalah. Misalnya khotib lihat tuh ada tai bulu nih, nggak dipakai nggak masalah tongkat. Tapi kalau dia pakai, dia batal khutbah. Wasatrul aurat. Yang ketiga syarat khutbah itu si khotib harus menutup aurat. Wajib menutup aurat. Kalau terbuka maka khutbahnya batal, Jumatnya jadi batal. Wal qiyamu, dan syarat berikutnya yaitu berdiri alal qadiri, atas orang yang mampu. Jika si khatib mampu berdiri, enggak sah khutbah sambil duduk. Khatib mampu berdiri, sanggup untuk berdiri, maka dia wajib khutbahnya berdiri. Kecuali udzur sakit, misalnya enggak kuat untuk berdiri, baru khatib duduk. Jadi kalau masih mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau mampu berdiri dia duduk, maka batal khutbah. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninah. Kemudian rukun khutbah, syarat khutbah berikutnya duduk antara dua khutbah. Fawqa tuma'ninah disertai dengan tuma'ninah. Jadi khatib sebelum khutbah kedua duduk dulu. Itu duduknya khatib termasuk syarat dua khutbah. Jadi kalau khatib habis khutbah pertama dia tetap diri, disambung khutbah kedua, maka tidak sah khutbah. Kita kudu ngingetin. Misalnya khatib begini, habis khutbah kedua, habis khutbah pertama begini, bisa nyariin khutbah kedua misalnya, karena belum hafal. Nyariin dulu, langsung dia khutbah kedua, nggak sah. Karena wajib duduk antara dua khutbah. Ini ketika khutbah pertama dan kedua, manfaatkan oleh jamaah. Ini waktu mustajab. Jangan tidur makanya. Itu waktu-waktu istimewa itu. Di antara waktu istimewa itu antara azan dan iqamah. Antara dua khutbah itu waktu-waktu istimewa. Berarti kita wajib ngasih tahu khatib harus duduk dulu.
Khatib. Ya, subhanallah, duduk. Boleh diingatkan. Diingatkan. Kalau di diri baik, belum pernah diri duduk kasar. Kayak kita. Nah, duduk antara dua sujud, si khatib ukurannya sama dengan tumaninah sholat, seukuran mengucapkan tasbih, lebihin dari itu. Sunnahnya selama membaca surat Al-Ikhlas sepanjang itu, waktu duduknya selama itu, selama baca surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segitu tumaninahnya duduk antara dua sujud. Dan khatib sunnah membaca surat Al-Ikhlas. Yang khutbah ya, bukan yang jamaah. Yang jamaah mah manfaatkan untuk doa. Apa saja kita minta di situ boleh. Baca salawat, bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, usaha saya lagi. Ngomong hati kita boleh. Atau urusan-urusan dunia boleh. Terlebih-lebih urusan akhirat. Saya banyak dosa, saya minta diampuni ketika itu, bagus banget. Jadi manfaatkan waktu-waktu kayak gitu, sayang. Ketika khutbah, khatib duduk, khatib membaca surat Al-Ikhlas. Sunnahnya membaca surat Al-Ikhlas. Yang makmum manfaatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tua kita ngajarinnya sholawat? Karena sholawat termasuk doa. Kalau nyanyi Indonesia Raya, baca doa. Ketika dua khutbah. Wallahu alam. Sampai sini dulu ya, sampai